pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu mencatat transaksi di dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi untuk jenis perusahaannya adalah perusahaan jasa. Nah, kita mengambil satu contoh di sini adalah PT Harapan bergerak di bidang usaha klinik mata terang. PT Harapan berdiri sejak 1 Januari 2018. Berikut ini adalah saldo awal di 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut. Nah, kita asumsikan PT Harapan ini bergerak di bidang usaha klinik mata yang dinamakan Terang dan mulai berdiri 1 Januari. Tentunya kita memiliki saldo awal atas transaksi atau saldo awal disebut di dalam neraca saldo dalam hal ini ya, yaitu 1 Januari 2018. Baik itu dari kas sampai dengan interest revenue. PT Harapan memiliki dua departemen utama. Nanti kita akan pisahkan bahwa ada departemen konsultasi dan departemen laboratorium. Karena di dalam klinik biasanya ada dokter yang memeriksa, kita kategorikan klinik konsultasi, dan mereka bisa periksa di lab di laboratorium. Selain itu membagi dua departemen penunjang, departemen umum dan catering. Pada akhir periode perlu adanya alokasi departemen penunjang dan ke departemen umum agar dapat dihitung laba rugi per departemen. Nah, ini informasi tambahan apabila soal ini dilanjutkan hingga laporan keuangan. Berikut ini transaksi selama bulan Januari 2018. Nah, kita akan mulai mencatat jurnal sebagai berikut. Transaksi di bulan Januari 2018 yang pertama pembelian barang promosi atau gift untuk pelanggan secara tunai. Kita melakukan pembelian barang souvenir atau promosi secara tunai. Tentunya untuk mengetahui bagaimana mencatat transaksi ini, silakan simak video yang pernah saya upload sebelumnya terkait bagaimana akuntansi mencatat transaksi pembelian untuk barang hadiah. Syarat bagi pelanggan yang ingin menukarkan gift adalah membawa voucher promosi yang masih berlaku dan menunjukkan nota pembelian asli. Menambah pembayaran 100.000 untuk setiap satu penukaran gift. Nah, di sini klinik mata terang membeli souvenir. Souvenirnya itu kepada toko kacamata Gaya. Karena di sini kita harus membaca kwitansi ya, kwitansi sebagai bukti transaksi pembayaran secara tunai ataupun pelunasan tagihan ya. Nah, dalam hal ini karena tadi disampaikan pembelian secara tunai, tentunya kita mendapatkan kwitansi. Nah, jangan lupa bahwa kwitansi itu sebagai bukti yang sah di dalam pencatatan akuntansi untuk transaksi ketika kita melakukan pembayaran tunai. Baik itu karena membeli secara tunai ataupun melakukan pelunasan hutang. Nah, di sini kita membeli kepada toko kacamata Gaya di tanggal 2 Januari 2018. Nah, diterima dari PT Harapan. Kita adalah PT Harapan tadi, yaitu 20 kacamata sunglasses seharga 150.000 per unit. Karena membelinya 20 unit, maka jatuhnya adalah 3 juta rupiah. Karena tunai, maka bagaimana kita mencatat transaksi ini? Mencatat transaksi pembelian barang untuk hadiah, souvenir ataupun gift dengan mencatat sebagai premium inventory, mendebet premium inventory dan mengkreditkan kas senilai 3 juta rupiah. Nah, kita lihat transaksi nomor 2, apa yang terjadi? Penerimaan transaksi dari pelanggan dibayar melalui transfer bank. Kita melakukan transfer bank untuk transaksi dari pelanggan. Kita membuka klinik mata terang ini membuka kwitansi, berarti adalah transaksi tunai ya. Transaksi tunai yang diterima dari Bu Bintang. Berarti Bu Bintang salah seorang customer kita senilai Rp1.600.000. Rp1.600.000 terbagi atas dua, jasa pemeriksaan mata dan biaya laboratorium. Jasa pemeriksaan mata dan laboratorium, maka menerima uang sebesar Rp1.600.000. Nah, ini keterangan seperti biasa ya, berarti transaksi atau kwitansi lunas apabila diterima tunai atau transfer bank telah kita cek dan benar. Nah, untuk transaksi seperti ini, otomatis kita akan mencatat mendebitkan, yaitu adalah akun bank. Karena kita akan menyetorkan transaksi ini ke bank. Tetapi akun apa nih sebagai revenue kita akui? Tentunya kita bisa mengecek ke chart of account yang ada di dalam trial balance kita. Sebagai revenue berarti di kode biasanya di urutan nomor 5 di sini ya, mengumpul semua, yaitu ada consultation revenue, laboratory revenue, dan interest revenue. Kita memilih consultation revenue dan laboratory revenue. Maka untuk mencatat transaksi seperti nomor 2 ini, kita akan mencatat adalah bank di sisi debit, berarti artinya uang kita masuk ke bank bertambah, dan kemudian juga consultation revenue di sisi kredit 1 juta, serta laboratory revenue di sisi kredit sebesar Rp600.000. Nah, karena Ibu Bintang ini membeli senilai Rp1.600.000, maka kita memberikan satu voucher. Nah, di sini
Berarti satu voucher kenapa kita berikan? Karena ada syaratnya bahwa setiap transaksi 1 juta rupiah akan mendapatkan satu voucher dan berlaku kelipatannya. Voucher ini dapat ditukarkan dengan kesempatan untuk mendapatkan satu buah kacamata sunglasses dengan membayar 100.000 saja. Nah, satu voucher hanya berlaku untuk satu transaksi penukaran. Promosi tidak dapat digabungkan, berlaku 1 bulan. Berarti kita memberikan limit waktu penukaran kepada konsumen kita dari tanggal transaksi dan selama persediaan masih ada. Oke, next. Di sini ada penerimaan transaksi dari pelanggan nomor 3 secara tunai lagi. Di dalam nomor 3 kita lihat di sini bahwa kwitansi Pak Johannes Berkat melakukan transaksi pemeriksaan mata senilai 1 juta rupiah. Kekurangan akan ditransfer saat 16 Januari 2018. Nah, atas transaksi ini, ingat kalau kwitansi berarti kita sudah menerima secara tunai atau adanya transfer bank juga bisa ya. Nah, di nomor 3 ini berarti kita akan mencatat nilai kas karena kas kita akan bertambah 1 juta rupiah. Tetapi pemeriksaan itu senilai adalah Oke, kita baru menerima 600, tetapi pemeriksaan itu 1 juta. Berarti ada transaksi yang dia belum bayar, yaitu ada senilai 400.000 rupiah. Maka untuk menyelesaikan transaksi ini dalam pembukuan akuntansi, debitlah nilai kas sebesar 600.000 rupiah dan piutang usaha atau account receivable 400.000 rupiah dengan consultation revenue adalah 1 juta rupiah. Nah, maka transaksi nomor 3 kita bisa dikatakan selesai ya. Masuk ke transaksi nomor 4. Di dalam transaksi nomor 4, di situ ada penyewaan tempat. Berarti ada penyewaan tempat. Ya, pembayaran atas sewa tempat. Kalau kita bayar sewa tempat, tentunya kita akan bayar di awal, ya kan? Bayar di awal untuk suatu periode masa tertentu. Di sini dikatakan pembayaran sewa untuk 3 bulan sampai dengan Maret. Berarti dimulai dengan bulan Januari. Karena bulan ini kita langsung membayar 3 bulan, maka kita akan mencatat sebagai sewa dibayar di muka. Maka jangan lupa debitlah akun prepaid rent sewa dibayar di muka dan juga mengkreditkan akun bank ya apabila kita melakukan transfer untuk nomor 4 ini ya. Berarti telah diterima 7.500.000 rupiah ya. Kita asumsikan bahwa dia dilakukan dengan transfer. Nah, dalam hal ini. Kemudian lanjut di sini ada kalimatnya soalnya dibayar dengan selembar cek nomor 1 tahun nomor 010118. Mungkin cek nomor 1 di bulan Januari tahun 2018. Karena adanya pembayaran dengan selembar cek, otomatis akan mengkreditkan akun bank karena uang diambil dari bank. Oke. Nah, lanjut lagi. Untuk nomor 5. Untuk nomor 5, kita akan membayar iklan di sini. Membayar iklan dengan selembar cek nomor 02. Tadi nomor 1 untuk tempat, 02 untuk iklan di tahun 2018 bulan yang pertama. Kita bayar iklan kepada Sinar Pagi Advertising, sudah diberikan kwitansi, berarti dianggap sudah lunas ya. Berarti karena iklan itu kita bayar untuk periode Januari 2018, sedangkan sekarang masih di awal bulan, kita akan mencatat sebagai prepaid advertising pada bank karena ada cek yang dibayarkan senilai 500.000 rupiah. Berarti transaksi nomor 5 sudah dianggap selesai. Masuk ke transaksi nomor 6. Pembelian perlengkapan di kantor secara kredit. Hati-hati, ada informasi pembelian perlengkapan. Perlengkapan secara kredit. Nah, ketika ada pembelian perlengkapan, kita cek dulu nih. Kita akan menamakan apa nih untuk perlengkapan ini? Kita cek di dalam ya. Kita cek di account. Di account itu ada nomor 1104. Maka lakukanlah transaksi mendebit office supply 1104 dengan mengkreditkan apa nih? Kita cek ya di transaksi ini karena kita membayarnya secara kredit berarti mengkreditkan account payable. Account payable di sisi kredit menunjukkan utangnya bertambah. Kepada toko berkat kita tidak perlu men-split seluruh item ini. Totalnya 496.000 akui sebagai account payable. Nah, berarti mendebitkan office supplies, mengkreditkan account payable senilai 496.000 rupiah. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk transaksi nomor 7. Nah, Pak Johannes Berkat yang tadi sudah melakukan transaksi sebelumnya melakukan pelunasan. Nah, pelunasan 400.000 rupiah jangan dicatat sebagai pendapatan jasa yang baru karena pendapatan jasa tersebut sudah dicatat pada transaksi sebelumnya.
Nah, oleh karena itu, ketika melakukan pelunasan berarti menerima uang. Nah, kita cek dulu di sini. Ada bukti transfernya dari Pak Johannes. Nah, ini Rp400.000 karena dia transfer, jangan lupa debitkan bank, kemudian kreditkan account receivable. Mengkreditkan account receivable menunjukkan adanya pengurangan terhadap piutang usaha. Oke, transaksi nomor 7 kita bisa skip. Nah, transaksi nomor 8 ya. Oh ya, dia dikasih voucher. Kenapa? Karena total transaksi genap 1 juta. Dia sudah melakukan pembayaran 2 kali, Rp600.000 dan Rp400.000. Maka diberikan voucher kepada Pak Yohanes ya. Nah, Pak Yohanes nih sudah dapat vouchernya. Kemudian di-issue di tanggal 20 Januari 2018. Kemudian lanjut lagi. Dari transaksi nomor 8. Penerimaan jasa dari pelanggan dengan transfer bank. Berarti ada jasa lagi yang kita terima, pelanggannya namanya Bu Berta 7 juta dengan jasa pemeriksaan 1 juta, namun biaya labnya cukup tinggi, Rp6 juta. Maka kita cek, dia transaksinya melalui transfer bank. Berarti uang masuk ke bank, mendebitkan account bank, dan mengkreditkan pendapatan. Yang kita catat dengan consultation revenue 1 juta dan laboratory revenue Rp6 juta. Maka bank didebit sebesar Rp7 juta. Nah, dengan nilai 7 juta ini berarti berapa banyak yang Ibu Berta terima vouchernya adalah sebanyak 7 voucher. Voucher pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, lanjut nomor 9. Dibeli tambahan alat untuk laboratorium secara kredit. Kita membeli tambahan alat untuk laboratorium secara kredit. Namanya alat pemeriksaan mata senilai 5 juta, namun karena mendapatkan potongan dagang atau potongan yang langsung diberikan Rp500.000, maka secara pembukuan dalam accounting kita hanya mencatat Rp4.500.000. Dengan adanya ongkos pasang dan setting diperkenankan diakui sebagai harga perolehan. Maka ketika membeli ini adalah nilainya Rp5.400.000, kita boleh akui seluruhnya dengan konsep harga perolehan untuk peralatan di laboratorium. Nah, senilai berapa? Senilai Rp5.400.000. Karena dilakukan transaksi ini secara kredit, maka mendebit adalah peralatan dan juga mengkreditnya adalah hutang usaha atau account payable. Maka transaksi kita dinamakan faktur, berarti transaksi tersebut masih ditagihkan atau belum dilakukan pelunasan ya. Oke, sesuai dengan keterangan dibeli tambahan secara kredit. Oke, ya lanjut nomor berikutnya. Nomor 10, membayar cicilan tagihan ke toko alat kesehatan Jaya Makmur. Karena dilakukan transfer antar bank terdapat biaya Rp6.500 di mana struk asli ditukarkan dengan kwitansi di bawah ini. Kwitansi ketika kita membayar cicilan itu hanya 1 juta. Walaupun kena biaya Rp6.500, biaya ini menjadi biaya ke bank, tidak masuk ke toko alat kesehatan Jaya Makmur. Oleh karena itu, toko kesehatan alat kesehatan Jaya Makmur tidak mungkin mencatat Rp1.006.500, tetapi hanya Rp1 juta berdasarkan uang yang diterima untuk pelunasan faktur IB 009 JKT 18, sama seperti nomor fakturnya. Jangan lupa bagian pelunasan harus mengecek nomor faktur ini apakah sesuai dengan kwitansi yang diberikan dengan nomor faktur yang sama, IB 009 JKT 18, Rp1 juta, dan kita lihat bukti transfer kita adalah Rp1 juta. Tapi pada saat mencatat transaksi ini, jangan lupa mengurangi hutang berarti mendebit account payable senilai Rp1 juta dan mengkreditkan bank karena melalui transfer Rp1 juta, dan tidak lupa karena dikenakan biaya bank kita akui sebagai bank charge expense ya, bank charge expense pada bank senilai Rp6.500 karena biaya atas transfer ini sudah langsung mengurangi uang kita yang ada di bank. Kalau uang kita berkurang di bank, tentunya umumnya dicatat di sisi debit, berarti sudah mendebitkan rekening orang. Tapi ingat, pencatatan di dalam akuntansi adalah mendebit bank charge expense, mengkreditkan bank. Jadi ingat ya, dalam konsep pencatatan di buku dan di bank, ketika kita catat di buku saldo bank kita berkurang, maka bank dikreditkan. Tetapi di dalam rekening koran atau buku tabungan di perincian itu pasti ketika uang kita berkurang maka akan didebitkan. Nanti kita akan ketemu topik itu di dalam rekonsiliasi bank. Kemudian dilakukan pembayaran gaji dan komisi karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk supervisor, kasir, dan staf memperoleh honor harian Rp10.000 per hari, dan untuk dokter adalah Rp100.000 per hari. Kita lihat di sini ada supervisor, kasir, dan staf. Nah, mereka ini akan mendapatkan honor harian
di luar dari gaji pokok ya. Jadi masing-masing ada gaji pokoknya, supervisor 2.800.000, kasir 1.700.000, Ani Berta sebagai staf 1.500.000, dan Agus sebagai staf yang magang tidak mendapatkan gaji pokok. Namun keseluruhannya mendapatkan honor harian jaga ya, yang mana dikalikan dengan honor harian sebesar 10.000 per hari. Khusus untuk dokter tidak ada gaji pokok tetapi mendapat honor harian yaitu adalah 100.000 per harinya. It means Dokter Sinta Rahman akan mendapatkan 10 hari jaga dikalikan 100.000 dan Dokter Andre akan mendapatkan 8 hari jaga dikalikan 100.000. Namun di sini dokter akan mendapatkan komisi 8% dari transaksi konsultasi dan 5% untuk jasa laboratorium. Oleh karena itu, jangan lupa dalam pelanggan kita di sini ada 3, Ibu Bintang, Johannes Berkat, dan Ibu Berta. Maka harus dapat di-split oleh bagian keuangan mana yang merupakan pasien dokter Andre dan mana yang merupakan pasien dokter Sinta. Dan berapa banyak pendapatan klinik dari hasil konsultasi dan hasil laboratorium yang harus dibayarkan komisinya, baik ke dokter Sinta maupun ke dokter Andre. Nah, perhitungan ini harus spesifik ya. Kemudian, gaji pokok dibayarkan setiap tanggal 30, 31 setiap akhir bulan. Namun, honor jaga komisi dibayarkan setiap tanggal 8 bulan berikutnya. Berarti di sini yang dibayarkan hanya gaji pokok pada tanggal 30 dan 31 setiap akhir bulan. Berarti langsung mereka ini akan mendapatkan gaji pokok di akhir bulan. Tetapi bukan berarti kita tidak menghitung komisi. Untuk komisi, honor jaga itu dibayarkan setiap tanggal akhir bulan. Tanggal 8. Berarti akan diakui sebagai hutang. Ya, hutang perusahaan. Karena kalau kita menyusun laporan keuangan dan akan ditutup di akhir periode. Pembayaran atas gaji pokok dilakukan dari rekening bank. Nah, dengan penarikan cek nomor 003 tahun 2018. Nah, kemudian diinformasikan di sini oleh bagian accounting ya, bahwa ini udah ada nih 3 pasien kita, Bintang, Johannes Berkat, dan Berta. Mereka melakukan konsultasi dan melakukan laboratorium ya. Demikian Berta juga sebenarnya harusnya ada di laboratorium juga. Oke. Dari transaksi ini kita akan mencatat seperti jurnal. Apabila teman-teman sudah menghitung, maka akan mendapatkan yaitu dengan mencatat mendebitkan salaries and wages expense sesuai dengan namanya di dalam chart of account-nya, yaitu senilai 8.920.000. 8.920.000, namun akan mengkreditkan bank itu tidak 8.920, tapi bank dikreditkan hanya sebesar 6 juta rupiah. Karena sesuai dengan gaji pokok nih, selisihnya honor jaga dan komisi baru akan dibayarkan tanggal 8 bulan berikutnya. Maka akan diakui sebagai salaries and wages payable 2.920.000 ya. Jadi mendebit salaries and wages expense sebesar 8.920.000, mengkreditkan bank senilai 6 juta rupiah dan salaries and wages payable 2.920.000. Kemudian di tanggal 12 membayar pengeluaran untuk biaya catering makan siang kepada catering Nyonya Kartini melalui transfer bank. Sekali lagi transfer bank ya, berarti akan mengkreditkan bank karena kita membayar biaya catering di mana makan siang bagi seluruh karyawan berdasarkan hari jaga masing-masing. Di mana per hari satu boxnya itu 20.000 ya. Jadi tinggal dikalikan dengan hari jaga. Totalnya adalah 1.460.000, maka jurnal yang dibuat adalah mendebitkan biaya catering atau kita punya account yang namanya di situ adalah catering expense. Berarti akan mencatat catering expense pada bank senilai 1.460.000. Nah, demikian adalah contoh bagaimana kita mencatat transaksi di dalam jurnal umum. Nah, ketika transaksi di dalam jurnal umum sudah dicatat sebelumnya, maka akan diposting ke buku besar. Dan ada juga transaksi penyesuaian yang biasanya dilakukan di akhir periode, baik itu bulanan ataupun tahunan. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan di dalam jurnal penyesuaian, nah maka kita bisa mereview sekilas dulu transaksi di dalam jurnal umum. Nah, kita lihat yuk transaksi-transaksi penyesuaiannya apa saja. Ya, transaksi-transaksi penyesuaian. Transaksi-transaksi penyesuaian yang pertama adalah penyesuaian untuk iklan. Penyesuaian atas iklan untuk 1 bulan. Kalau kita ingat tadi, kita membayar iklan untuk masa 1 bulan. Berarti artinya full untuk iklan sudah terpakai semua ya. Nah, untuk iklan sudah terpakai semua. Berapa banyak iklan yang kita bayar? Kita cek lagi ke atas. Iklan yang kita bayar adalah sebanyak, kita lihat iklan.
iklan itu ada di transaksi nomor 5, di mana kita membayar iklan full untuk 1 bulan. Nah, pada saat awalnya tadi kita mencatat sebagai prepaid advertising dengan mengkreditkan bank, maka pada saat penyesuaian adalah mengakui seluruhnya sudah menjadi beban, bukan lagi prepaid, karena kita tidak lagi mengakui sebagai yang sudah dibayar di muka, tetapi kita mengaku sudah jadi beban, maka mendebitkan advertising expense, mengkreditkan prepaid advertising. Nah, transaksi penyesuaian yang kedua. Transaksi penyesuaian yang kedua terkait dengan apa nih? Transaksi penyesuaian kedua adalah terkait dengan pengakuan atas sewa yang sudah terpakai. Pengakuan atas sewa yang sudah terpakai. Kalau sewa, kita menilik ke nomor 4 yang tadi. Di dalam nomor sebelumnya, kita melihat bahwa ada pembayaran sewa senilai 7.500.000 untuk 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Sedangkan yang Januari sudah selesai kita gunakan, berarti sudah expired untuk yang Januari. Secara akuntansi, sesuatu yang sudah dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi usaha, kita akui sebagai beban. Maka untuk yang 1 bulan ini, kita akui sebagai beban. Maka mendebitkan rent expense, mengkreditkan prepaid rent yang sudah dicatat 7.500.000 ini. Maka kita cuma mengambil porsinya adalah 1/3 dikali 7.500.000, hasilnya 2.500.000. Oke, berarti ada rent expense pada prepaid rent 2.500.000 rupiah. Nah, bagaimana adjustment berikutnya? Adjustment yang ketiga adalah kita mencatat apa nih? Adjustment yang ketiga kita mencatat pemeriksaan fisik atas perlengkapan kantor. Hati-hati. Perlengkapan kantor dilakukan stock of name ya. Kita lihat kapan kita membeli perlengkapan. Kayaknya ada di transaksi yang atas ya. Kita ada membeli perlengkapan senilai 496.000. Nah, 496.000 nih kita beli. Sebelumnya kita sudah punya belum sih perlengkapan? Kita lihat office supplies. Kita sebenarnya sebelumnya sudah memiliki 3 juta. Kita sudah punya 3 juta, kemudian kita beli lagi, ada transaksi senilai, pada saat kita beli ada transaksi senilai 496. Berarti 3.496. Namun dari hasil pemeriksaan fisik masih sisa cuma 100, dikit banget sisanya. Sehingga kemana tuh nilai yang 3 juta ditambah 496? Walaupun pada saat di stock of name mungkin tinggal 100.000, mungkin tinggal sisa kertas atau pen aja. Nah, maka yang lain sudah terpakai. Itulah akuntansi mencatat sebagai office supplies expense. Office supplies expense dicatat di sisi debit, namun mengurangi office supplies. Maka debit adalah office supplies expense senilai 3.396 dan mengkreditkan office supplies 3.396.000. Lanjut, untuk transaksi berikutnya kita melihat di sini adalah transaksi nomor 4. Penyusutan dengan garis lurus pendekatan bulanan selama 4 tahun tanpa nilai residu. Apa yang dimaksud dengan penyusutan garis lurus pendekatan bulanan selama 4 tahun tanpa nilai residu? Pendekatan bulanan, kita lihat ya. Kita punya nggak sih office supplies awalnya? Kita lihat di neraca saldo kita. Di dalam neraca saldo kita memiliki office supplies nggak? Office supplies. Ada nih, equipment. Ada equipment 60 juta. Oke, tapi kita tadi ada beli sebesar 5.400.000. Nah, tetapi pada saat kita beli, kita membelinya di 22 Januari 2015. Karena menggunakan pendekatan bulanan, maka transaksi ini tidak perlu diperhitungkan di bulan Januari. Jadi kita hanya mengakui penyusutan dari transaksi di awal bulan. Karena di 22 Januari masih bisa diperhitungkan mendekati akhir bulan. Jadi di Januari dianggap tidak dipakai. Sehingga 60 juta dibagi dengan 4 tahun, dibagi dengan 12 bulan. Maka penyusutan yang diakui adalah sebesar 1.250.000 rupiah. Itu untuk penyusutan. Kemudian, 2 voucher telah ditukarkan dengan membayar tambahan 100.000 per voucher. Sesuai ya kesepakatan ya bahwa ketika ada pelanggan yang mau melakukan penukaran voucher harus menambah 100.000. Nah, tadinya kita mencatat bahwa pada saat membeli, kita lihat di transaksi pada saat membeli. Pada saat transaksi membeli,
Nah, kita beli dengan harga 150.000 nih. Sedangkan pembeli hanya menebus dengan harga 100.000. Berarti ada kerugian berapa? Yaitu 50.000. Maka catatlah sebagai premium expense. Satu kacamata 50.000, dua kacamata adalah 100.000. Premium expense dianggap sebagai biaya. Premium expense 100.000, uang yang diterima karena dua voucher 200.000, dan yang dikreditkan adalah premium inventory untuk dua kacamata adalah 300.000. Ya, berarti sekali lagi mendebit premium expense 50.000, kemudian adalah cash 200.000, dan yang terakhir premium inventory 300.000. Nah, ada penyesuaian lagi seperti transaksi berikut. Penyesuaian lagi adalah estimasi terdapat 2 voucher lagi akan ditukarkan di bulan depan atas transaksi bulan ini. Ada 2 voucher lagi yang ditukarkan di bulan depan atas transaksi bulan ini. Nah, 2 voucher lagi akan ditukarkan di bulan depan, sedangkan 1 voucher kita mengalami kerugian 50.000. Kalau ada estimasi 2 voucher lagi, berarti kita akan mencatat apa? Yaitu 2 kali 50.000, berarti premium expense pada premium liabilities sebesar 100.000 ya. Adjustmentnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank merupakan transaksi untuk mencocokkan laporan bank dengan pembukuan kita. Ya, laporan bank dengan pembukuan kita. Apakah terjadi perbedaan atau tidak? Nah, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan transaksi jurnal di atas, silakan teman-teman melakukan pengecekan apakah sudah masuk semua atau belum untuk transaksi-transaksi yang ada. Nah, sehingga nanti ada topik tersendiri terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, pada topik ini kesimpulannya adalah kita akan mencatat dari sisi pembukuan perusahaan, mencatat 2 transaksi yang pasti dicatat secara buku, yaitu adalah mengakui beban administrasi bank charge expense pada bank senilai 25.000, dan satu lagi mengakui pendapatan bunga, yaitu dengan mendebitkan bank mengkreditkan interest revenue senilai 7.500. Itu adalah 2 transaksi yang umumnya dicatat pada sisi buku. Nah, untuk transaksi-transaksi lainnya dapat disusun rekonsiliasi bank berdasarkan transaksi jurnal umum dan juga transaksi penyesuaian yang telah dilakukan di atas ya, di cross check kembali. Nah, kemudian sebelum mengakhiri dari pembahasan ini, ingat bahwa pembahasan ini diambil dari buku Mahir Akuntansi. Mahir Akuntansi, Praktikum Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen, yang ditulis oleh saya sendiri, Temi Setiawan, dengan rekan saya Ibu Teresia Hesti Buareli. Nah, pembahasan ini berdasarkan edisinya yang edisi revisi. Ya, ada logo edisi revisi ini. Oke, semoga konten ini berkenan untuk memberikan penjelasan bagaimana kita mencatat transaksi dari bukti-bukti transaksi yang sederhana. Sehingga apabila teman-teman belajar ataupun starting dalam bisnis kalian memahami bagaimana memulai pencatatan dari bukti transaksi yang sederhana. Sekian dan terima kasih.